Nyambung dari part kemarin, udah kayak jelangkung yang datang gak dijemput pulang gak diantar, Mika memutuskan untuk ikut ke pesta itu. Sesampainya di rumah Hiro, Mika kaget ngelihat Hiro dan yang lain udah pada koleng mabuk oplosan. Dan gak disangka sama menteri BUMN manapun, Mika yang keluar buat cuci muka gak sengaja nonton Hiro yang lagi emut-emutan cingur sama cewek lain. Live. Sialan. Bisa dipastikan, Didik Gemes Mika gundah dan memutuskan buat cabut dari sana. Sedangkan Hiro cuma ngeliatin dari jendela nih men. Gak ada akhlak. Besoknya pas pulang sekolah, Mika menemui Hiro buat ngebahas masalah semalam. Emang dasar kampret, Hiro malah masang tampang datar kayak Cak Seto terus ngomong ke Mika, "Kita udahan." Dengan didorong oleh amarah, Mika melepaskan cincinnya dan melemparkannya ke Hiro. Cincin 10 ribuan sih. Besoknya lagi saat di kelas, Dedek Mika sepertinya masih penasaran tuh sama perubahan sikap Hiro yang mendadak. Dia minta Hiro untuk menemuinya di perpus pulang sekolah nanti. Udah ditunggu-tunggu sampai kedelai Malika udah berubah jadi kecap, si kampret Hiro ini gak kunjung nongol men. Hingga pada akhirnya Mika nge-WhatsApp Hiro untuk menemuinya di sekitar sungai tempat mereka biasa menikmati senja. Asik. Hiro yang emang kayaknya udah bulet minta putus akhirnya menemui Mika dan menyuruh Mika untuk gak menemuinya lagi. Selain itu, Hiro juga melemparkan balik cincin yang dilempar Mika kemarin ke dia. Sejak saat itu men, Mika memutuskan untuk ngelupain Hiro sang pembobol pertama lubang kenikmatannya. Hingga suatu hari, teman Mika ngajak ke sebuah pesta yang bisa dikatakan kayak blind date gitu. Di pesta itu, Mika berkenalan sama seorang cowok yang kelihatannya anteng kayak Nema bernama Yuhara Yu. Ya, kelihatan banget kalau Yu ini tertarik sama Mika. Sayangnya, sebelum sempet speak lebih dalam, Mika keinget kalau hari ini adalah tanggal 24 Desember, hari kematian calon bayinya. Dia pun pamit dari sana untuk mengunjungi dan mendoakan anaknya di tempat dulu dia menguburkan abu bayinya bersama Hiro. Nah, begitu dia sampai di sana, dia sedikit kaget tuh ngelihat ada boneka salju di tempat itu. Tapi setelah celingak-celinguk nyari Hiro di sekitar situ, bukannya nemuin Hiro, dia malah bertemu lagi dengan Yu. Cowok baik kayak Nema ini ternyata khawatir sama Mika yang pergi ketika hujan salju. Dan berkat perhatian serta perasaan tulus yang selalu Yu berikan sejak hari itu, hati Mika jadi luluh men. Ya walaupun bayang-bayang sama mantan masih aja bergentayangan dalam pikirannya. Sampai suatu hari, ortu si Dedek Mika ini lagi-lagi berantem men. Mika yang pada malam itu teramat sangat galau banget, mutusin buat datang ke rumah Yu. Diiringi nuansa gundah, curhat deh si Dedek Mika. Pagi harinya dia nganterin Mika pulang. Tapi pas udah sampai rumah, kedua orang tua Mika gak ada men. Yu yang ngelihat robekan album keluarga Mika berserakan ngajak Mika untuk menyatukan kembali foto-foto itu. Kelar nyatuin foto-foto, kebetulan kedua orang tua Mika udah pulang. Yu kemudian menemui mereka dan memperkenalkan diri sebagai calon imam buat Mika. Dia juga menyampaikan kalau semalam Mika menangis di rumahnya karena Mika nggak pengen kedua orang tuanya berpisah. Usai menyatakan niatnya, Yu kemudian memberikan robekan foto yang sudah diperbaiki tadi ke orang tua Mika. Syukurlah, habis ngeliat foto-foto itu hati mereka mulai mencair dan adem. Akhirnya, keluarga Mika kembali bersatu lagi. So sweet. Singkat cerita, waktu berlalu dengan kencang. Di tanggal 24 Desember tahun itu, Yu nganter Mika ke tempat pemakaman anaknya. Dan pas Mika sampai di TKP, dia melihat seorang pria sedang berdoa di sana. Ternyata itu Hiro men. Habis sedikit ngobrol sama Hiro, Mika kemudian mulai berdoa untuk anaknya. Tapi rasa penasaran kenapa Hiro ninggalin dia tanpa sebab itu masih aja menggerogoti hatinya. Hiro, nande itsumo ippouteiki nano? Kotaete yo! Beberapa waktu berikutnya, Mika lulus dari sekolahnya. Tapi dalam acara kelulusan itu, Hiro nggak ada.
Akhirnya Mika yang udah lulus dari SMA memutuskan untuk masuk di universitas yang sama dengan Yu. Alhasil, bunga-bunga yang tumbuh di antara mereka pun semakin bersemi. Ihir. Hingga gak kerasa 24 Desember udah datang lagi. Tapi sebelum Mika pergi, Yu nyempetin dalam momen ini buat ngasih Mika sebuah cincin sebagai tanda keseriusan cintanya. Abis nerima tuh cincin, Mika mau berangkat ke makam mendiang anaknya. Yu yang sebelumnya udah memiliki firasat buruk pengen ikut Mika ke makam. Tapi karena Mika berjanji bakal terus menjaga hatinya buat Yu, sambil nunjukin cincin yang udah dia pakai barusan, Yu pun akhirnya merelakan dia pergi. Sesampainya Mika di makam anaknya, dia sedikit terkejut nih pas ngelihat Nozomu, sahabat Hiro saat SMA ada di sana. Tentu aja, Mika nanya alasannya datang dong. Dan Nozomu mengatakan kalau dia datang ke tempat itu sebagai pengganti Hiro. Selain itu, di momen ini Nozomu juga mengungkapkan sebuah rahasia soal Hiro yang udah lama dia simpen. Ternyata nih men, semua alasan kenapa Hiro mulai menjauh dari Mika, bahkan seolah menghilang itu, rupanya karena Hiro mempunyai masalah kesehatan yang sangat serius. 2 tahun lalu, Hiro sudah divonis mengidap kanker dan usianya nggak akan lama lagi. Karena alasan itulah, Hiro nggak pengen gadis yang ia cintai itu ikut menanggung bebannya dan selalu hidup dalam kesedihan. Oh, ternyata sikap kampretnya Hiro kemarin-kemarin itu demi dedek Mika men. Setelah tahu kenyataan itu, perasaan Mika mulai goyah nih men. Sementara Yu yang udah nungguin Mika lebih dari 1 jam akhirnya mutusin buat jemput Mika. Disinilah drama baru dimulai. Mika yang ternyata masih punya perasaan sama Hiro memutuskan untuk pergi nemuin Hiro. Kedatangan Mika di rumah sakit tentu aja bikin Hiro kaget men. Tapi sebenarnya Mika lah yang lebih terkejut ngelihat kondisi Hiro yang biasanya urakan, semrawut dan badung banget jadi pucet gitu di atas kasur. Tentu aja Mika langsung gemeter saking terharunya men. Disinilah Mika berikrar kalau dia akan selalu mencintai Hiro bagaimanapun keadaannya. Dan sejak hari itulah Mika mulai memakai cincinnya kembali. Hari-hari pun Mika habiskan di kamar rumah sakit untuk selalu menemani Hiro dalam kondisi apapun dengan sabar. Hingga suatu hari, Hiro yang selalu mengambil foto Mika setiap saat selama kebersamaan mereka di rumah sakit meminta Mika untuk mencetak foto-foto yang tersimpan di kameranya. Emang dasar nasib ya men. Pas Mika udah selesai nyetak foto di studio terdekat dan mau balik ke rumah sakit, mbaknya Hiro tiba-tiba nelpon. Dan bener aja men, mbaknya Hiro ngasih kabar kalau saat itu kondisi Hiro udah kritis. Cemas, panik, sedih, pilu bercampur jadi satu mengombang-ambing perasaan Mika men. Sialnya, karena terlampau panik saat berlari, dia terjatuh dan membuat foto yang udah dicetak jatuh berceceran kayak jeroannya binatang. Selalu deh, di saat-saat genting gini, drama. Mika yang benar-benar sangat khawatir pun memutuskan untuk melakukan video call ke mbaknya Hiro dan memintanya untuk mengarahkan ponselnya ke Hiro yang sedang berjuang menanti ajal men. Dan pedih momen pun terjadi. Dengan kondisinya yang udah tinggal setengah watt, Hiro cuman meminta Mika untuk tersenyum. Dan setelah melihat senyum tulus dari belahan jiwanya, Hiro pun menghembuskan nafas terakhir dengan tetes air mata kebahagiaan men. Kehilangan sosok Hiro, sang pria pujaan hatinya, telah membuat luka yang begitu dalam di hati Mika men. Dan ternyata sebelum Hiro ini meninggal, dia udah nulis sebuah buku harian yang dia titipkan ke ibunya dan memintanya untuk memberikan buku itu kepada Mika ketika nanti dia udah gak ada. Tapi saat Mika menerima buku itu, dia gak berani ngebacanya men. Dia masih belum bisa move on. Karena perasaan Mika yang udah terlalu dalam untuk Hiro, dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tempat biasa mereka menghabiskan waktu bersama. Untungnya, pas Mika mau lompat dari atas jembatan, dia dikejutkan dengan 2 ekor burung merpati putih yang terbang tepat di hadapannya secara ajaib. Dan karena terkejut sama burung Caidin, buku milik Hiro yang dia bawa akhirnya terjatuh tergeletak dan membuka dengan sendirinya.
Ketika Mika melihat isi buku harian itu nih men, ternyata setiap halamannya itu nyeritain tentang Mika. Yang lebih bikin baper lagi nih men, di akhir halaman buku harian itu ada sebuah gambar tentang impian masa depan mereka dengan seorang anak di antara keduanya. Selesai membaca dan melihat isi buku harian dari Hiro, Mika nyesek sih. Tapi dia sadar, dengan keterpurukannya saat ini nggak akan pernah bikin Hiro bahagia di sana. Karena hal itulah, Mika memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Di akhir film, kita diperlihatkan lagi ke Mika dewasa yang ada di awal film tadi. Saat ini dia benar-benar udah bisa move on dan bahagia bersama Nema. Hingga film pun kelar. Drama-drama baper gini nih yang makin bikin Nema nekat nikah lagi. Asal kalian tahu nih men, secinta-cintanya kita sama seseorang, jangan sampai kita mengumbar hawa nafsu kita dengan bercocok tanam sembarangan. Itu keterlaluan. Minimal jangan parkir di dalam lah. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.